Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'd. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Habisnya Ramadan mungkin hanya tersisa sekitar 7 harian, sekitar. Berarti yang paling banyak puasa telah kita jalani, tinggal sisa-sisa akhir. Walaupun dikatakan sisa, tapi bukan koretan. Kalau kesannya koretan, wis wareg, tinggal sisa, kadang gak termakan di gua, apalagi intip, paling-paling dipakane pitik. Itu kalau sisa koretan, benda-benda yang ada di kanan kiri kita. Tapi tersisanya Ramadan itu malah jadi intisarinya. Makanya supaya semakin digemeni. Semisal orang itu selesai makan, muluk. Begitu selesai, tangan diwijiin apa dipun dilat. Diamut. Kenapa? Kita tidak tahu di mana letak berkahnya. Bisa jadi sing gak patek direken, dikira jijik, justru berkah ada di situ. Mana? Sing kelet nek tangan. Kadang tiang muni dilat dan ngamut, kadang rotok rapatek penak nggih. Justru mungkin di situ malah ada nilai berkahnya. Kenapa begitulah sebuah gambaran. Intisari Ramadan itu malah berada di 10 hari yang terakhir. Awal-awalnya iktikaf yang dikerjakan Nabi bersama para sahabat radhiyallahu anhum 10 hari awal. Berlalu sing tok goleki jik nek ngarepmu 10 hari yang kedua ditandani. Selesai dikatakan lagi sing tok goleki jik nek ngarepmu, baru 10 hari yang terakhir. Di sana letaknya. Yang itu nilai ketaatan yang Allah turunkan di malam Qadar, nilainya lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun lebih. Sumbut tandangnya gampang, ning asile gede. Biasanya manjing sedina 1.000 dibayar 1 juta. Sumbut mboten? Ini lebih sumbut lagi daripada itu semuanya. Sementara di antara kita yang paling tua, ada yang sudah umur 83 tahun? Belum. Apakah umur yang sudah kita jalan itu full ibadah? Enggak. Ternyata fadilah malam itu nilainya bagaikan ibadah 80 tahun lebih full. Ini kan gede banget. Itu intisarinya. Makanya kejarlah. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya supaya pembekalan kita sempurna. Karena orang diberikan fasilitas itu ibaratnya pembekalan. Diupayakan nanti dengan pembekalan yang ada sukses. Bocah dereng saged mlaku digateni, dituntun, ditetah. Tiba diopeni, semua kebutuhan dilayani. Itu fasilitas. Apakah kita punya bayi nganti sepuh digitukan? Enggak. Akan datang masa disapih. Sejak disapih mimii, disapih lek netah bapak wis iso makan, iso mlaku dewi. Disapih lek ngumbah-ngumbah nih, kenapa? Wis iso umbah-umbah dewi. Disapih dimasak nih, kenapa? Wis iso masak dewi. Gambarnya ke sana. Makanya fasilitas yang ada di Ramadan itu merupakan pembekalan. Supaya dengan bekal yang ada kita betul-betul mampu ketika menghadapi tantangan, kita nanti bisa menyelesaikan. Apa fasilitas yang Allah berikan di Ramadan? 1, pintu surga dibuka, ben sregep ngamal. 2, pintu neraka ditutup, ben sregep meninggalkan maksiat. 3, setan dibelenggu, ben semangat. Kenapa? Gen sing ngalang-alangi. Siangnya kesempatan pembentengan, malam harinya kesempatan keputusan pembebasan neraka, asalkan diterima dari puasanya. Dan bahkan disempurnakan dengan malam Qadar yang luar biasa fasilitas itu. Harapannya
Dadi bocah iso mlaku dhewe, umbah-umbah dhewe, masak dhewe. Lama-lama malah pinter macak. Akhirnya dia berganti menjadi penanggung jawab. Sukses. Orang tua mati, dia sudah mandiri, bahkan punya anak lagi dan bisa mendidik. Bagaimana yang seperti itu kita nanti akan betul-betul terbekali ketika Ramadan habis, kita masuk Syawal, kita betul-betul baik. Andaikan kita mati di Ramadan, alhamdulillah, ini apa? Mati pas sedang api-api. Tentunya kita tidak menginginkan Ramadan ini mati. Cetuk bodoh, sirip panggah urip, seneng dan sebagainya. Tapi betulkah kita masih berumur sepanjang itu? Kapan mati itu tiba, kita tidak tahu. Pas sedang api, pas sedang gak api. Pas sedang api karena dapat fasilitas, alhamdulillah. Tapi pas fasilitas dicabut, lalu ibadah melorot, lalu mati. Gimana nasib kita nanti? Dan ternyata ketika berada di bulan Syawal, itu potensi setan akan menguat kembali itu besar. Kenapa? Manusia pembentengannya seringnya hilang, wis gak poso. Sergape ibadah berkurang. Sergape sedekah berkurang, sergape ngaji berkurang, sergape zikir berkurang, sergape berbagai macam ketaatan sering berkurang. Itu setan semakin menguat kalau begitu. Kemudian ketika Ramadan setan dibelenggu, di antara caranya dengan puasa, ketika Ramadan habis itu dicel nih belenggu nih. Setan masuk tubuh manusia lewat nopo? Majrad dam, aliran darah. Ketika puasa, ciut, disempitkan. Dziku majrus syaitin bil atas walidsu. Persempit jalan setan dengan haus dan lapar. Ciut dalane, ben mlebu ra sedeng. Tapi ketika banyak makan, terus mudi dalane. Banjir, leluasa. Nanti bisa luar biasa pengaruhnya. Apalagi berbagai macam kemaksiatan terjadi. Orang israf melampaui batas, makan minum itu ada di mana-mana. Kenapa? Identik pesta makan. Maka daripada itu supaya kita ketika masuk bulan Syawal nanti, bila ditakdirkan umur panjang kita mampu menghadapi, makanya maksimalkan mumpung kita masih di Ramadan dengan pengejaran fadilah sehingga nanti pembekalannya penuh. Yang kedua, ketika kita nanti masuk Idul Fitri, bahagia kita itu bukan makannya, tetapi seperangkat hari raya itu yang kita berbahagia. Yang ketiga, manusia kembali makan, artinya leluasa, bisa makan sakwaya-wahya, itu supaya kita tidak israf. Lalu yang keempat, supaya tradisi puasa dijaga. Sekarang kita urai. Hakikat hari raya niku ziarahe napa salate. Hakikat hari raya itu adalah salatnya. Diawali dengan mandi dulu, itu kesucian. Allah cinta pada orang yang suci. Yang kedua, baju yang terbaik. Memang Allah itu indah, suka kepada yang indah. Indah kita itu karena ibadah, bukan jor-joran. Kelambiku luwih apik timbang kelambimu. Tapi kita beribadah dengan sopan. Yang ketiga, makan dulu. Itu bukan sebatas makan ketika Idul Fitri, tetapi itu ibadah. Telung celegukan atau telung suapan atau 3 butir kurma atau senada dengan itu. Keluar berdoa supaya mendapatkan pembentengan. Napa doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bersandar kepadanya, enggak ada daya kekuatan kecuali dengan bantuannya. Itu ada 4 fadilah itu. Hutita kamu dibimbing, kufita kamu dijaga, kufita kamu dicukupi, wukita kamu dijaga, watanaha angka setan nyingkir. Aman nanti perjalanannya. Yang keempat, sepanjang jalan supaya sibuk dengan takbir, bukan gojekan. Dan itu merupakan bentuk syukur. Memperbanyak takbir bentuk syukur, karena takjub keagungan rahmat Allah, kita mengagungkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Sepanjang jalan selama di tanah lapang. Kemudian sholat
Itu zikir yang paling besar, menenteramkan jiwa. Kunci hisab itu berada pada sholat. Sholatnya api kabeh, sholatnya elek, hancur semuanya. Kemudian ditingkatkan dengan iman, adanya khutbah. Karena orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibaca kepadanya ayatnya semakin bertambah. Ketika selesai, muslim bertemu saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku amalmu, puasanya, sholatnya, sedekahnya, zikirnya, wiridnya, dan macam-macam. Nah, jadi bekal. Itu hakikat hari raya. Selebihnya wong podo dolan-dolan dan sebagainya, ini sebatas kegiatan semoga tambah manfaat, tapi bukan harus. Dan itu bukan inti. Tapi ekstra, manusia punya kesempatan longgar untuk mengakrabkan dengan keluarganya, temannya, lama gak ketemu, kangen, pengen bernostalgia, asalkan tidak bernostalgia. Napa bernostalgia nih? Suara cetok kelingan pacare dhisik malih nyapo ngoten, niku jenenge bernostalgia. Itu perkara mubah selepas hari raya. Orang kunjung sana sini, dan itu bukan intisari. Makanya itu kemas dengan ziarah yang halal. Jangan sampai ada noda dosa. Makan-makan silahkan, tapi jangan kebablasan. Rokok nggak boleh. Apalagi anak-anak kadang malah rame mercon. Itu menodai kebaikannya, bukan membahagiakan, tapi itu malah menodai. Orang tua bertanggung jawab bagaimana anaknya, cucunya, pantau. Karena akan ditanya tentang anak-anakmu. Nah begitu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya. Maka untuk itu orang berhari raya leluasa boleh makan. Kalau puasa malah gak oleh, itu hanya sehari. Selebihnya kesempatan berpuasa. Karena siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, nilainya puasa setahun. Makanya sesasi poso sawale 6 dino, riyo ini hanya sehari. Ini memberi petunjuk kepada kita supaya pengawalan kita itu betul-betul ekstra. Tapi rata-rata masyarakat kualek mboten. Posone Syawal engko dhisik bodone minimal pinten? Seminggu, ramarem malih 2 minggu. Posone iso malah hilang. Loh, ini bahaya, malah dibuka, penjagaannya malah dikurangi. Musuhnya disilahkan masuk, tenaga pengaman semakin kecil, padahal KO toh. Dan seterusnya. Maka daripada itu, Idul Fitri kembali makan memang boleh bahagia, tapi nggak ada jaminan suci. Maka jaminan suci itu dengan menjaga ketaatan, maka puasa itu nanti akan bisa menjaga ketaatan. Disitulah letak kesucian yang didapatkan dengan cara orang melaksanakan ketaatan. Ini mungkin pertemuan saya terakhir di Ramadan kali ini berkaitan tentang akhir Ramadan dan bulan Syawal. Semoga kebaikan terjaga, apa yang tersampai semoga bisa menjadi pembekalan buat kita semuanya, sehingga ke depan tantangan semakin berat, Ramadan yang kita jalani akan betul-betul menjadi pembekalan yang mencukupi untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.